سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى أنت بالفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وعمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para jamaah majelis taklim Ahad pagi ba'da subuh Masjid Jami' Nurul Mukmin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan bersama guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Zulkifli SPDI wal Mukarram Al-Ustaz Saifur Rahman SHG, dan juga para orang tua dan jamaah lainnya yang mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari rangkaian seluruh amal ibadah kita, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang kita akan laksanakan kembali, mudah-mudahan kesemuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita bersama-sama mendapatkan pertolongan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir ingin menyampaikan sebagai pengurus Masjid Jami' Nurul Mukmin, marilah kita introspeksi diri kita di tahun 2023 ini, apa yang menjadi muhasabah dan introspeksi diri kita untuk kemaslahatan umat kita bersama-sama, yang mana daripada segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Mukmin menghimbau, mengharapkan kepada para jamaah agar kiranya ketika sudah dimulai sholat berjamaah, sawu sufufakum fa inna tasbihati subuh tamamis sholat, agar kiranya bersegera untuk bangun dari duduknya karena iqamah telah selesai dikumandangkan oleh muazin. Dan yang selanjutnya lagi, kami menghimbau kepada para jamaah agar kiranya diperhatikan ketika dimulainya sholat, agar kiranya yang ingin membuang reak kembali segera masuk ke kamar wudhu terlebih dahulu, jangan masih di ruangan masjid sudah berreak. Jadi jijik sekali ya kelihatannya, terdengar tadi itu kayaknya nggak cocok gitu, nggak pantas gitu ya di dalam masjid seperti itu. Kita lihatnya baru ada di Masjid Nurul Mukmin, saya perhatiin di mana-mana masjid saya lihat jarang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa merubah sikap kita, bisa merubah perilaku kita, karena adab adalah salah satu
yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada manusia maupun kepada masjid Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperhatikan apa hal-hal yang menjadi penting buat kita bersama-sama. Dan selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah untuk para akhwat. Wabil khusus kita niatkan untuk almarhum Bapak Saumin bin Ma'an dan juga Abdimatul bin Ma'an, serta almarhum Bapak Kiai Haji Junaidi bin Haji Jus, almarhum Bapak Haji Abdul Rasid bin Ahmad, dan juga almarhum Ayanda Bapak Eksan bin Entau, serta para almarhum wal almarhumin lainnya. Yang mudah-mudahan dibacakan suratul Fatihah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mengambil keberkahan yang dimohonkan kepada guru kita, kepada beliau dipersilakan. Fa'ilai tafadhal. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أرواح سادة وصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي النووي المالكي المكي، وإلى روح الإمام أحمد الفشني، وإلى روح والدينا ولوالديكم لمشايخنا ولمشايخكم، وعلى ما نوى سلفنا الصالح، وعلى ما نوى قطب الزمان، وعلى ما نوينا بنية القبول. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil ulama al-afadil wal ajilla yang sama-sama kita hormati, Ketua Masjid Jami' Nurul Mu'min Ustadz Yusuf, yang sama-sama kita hormati Ustadz Umar, yang sama-sama kita hormati Ustadz Saiful, dan segenap jamaah Masjid Jami' Nurul Mu'min, yang saya berdoa mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sepulang kita dari tempat yang mulia ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali 1 bulan sekali membahas kitab Hadithul Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi, yang alhamdulillah kita saat ini telah masuk di hadis yang keempat. Mari sama-sama kita mulai. Yang belum niat ta'lim, niatin ta'lim. Mudah-mudahan nanti perjalanan kita menuju surga ya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hada man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala المجلس الرابع في الحديث الرابع عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره
inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu ya'malu ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud ini? Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu min as-sabiqin al-awwalin, orang yang pertama kali masuk Islam. Ini Abdullah bin Mas'ud ini orang ke-6 yang pertama kali masuk Islam. Ini Abdullah bin Mas'ud ini banyak beliau ini dikeluarkan hadis oleh Nabi besar Muhammad SAW. Hadisnya ini khusus untuk Abdullah bin Mas'ud. Ini saking istimewanya nih orang nih. Ini orang Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, Pak. Kurus, ceking. Sampai-sampai ketika Abdullah bin Mas'ud dia sedang ingin mengambil buah di pohon, lagi mau manjat pohon, itu betisnya Abdullah bin Mas'ud kelihatan, Pak, sama para sahabat. Ketika betis daripada Abdullah bin Mas'ud ini kelihatan, kalau bahasa kita sekarangnya dicengin sama teman-temannya. Ya elah, tuh betis kecil amat gitu. Saking kurusnya dia orang nih. Saking kecilnya dan kurusnya dia orang, sampai-sampai betisnya pun kecil. Nah, mendengar itu Rasulullah SAW marah oleh para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah meriwayatkan suatu hadis yang bunyinya, ketahuilah wahai kalian semua bahwa berat betisnya Abdullah bin Mas'ud nanti di yaumil qiyamah itu timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Insyaallah. Artinya apa? Artinya ini orang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah ibni Mas'ud ini adalah orang yang pertama kali melantunkan ayat Al-Quran. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau ente mau belajar melantunkan ayat Al-Quran dengan halus, dengan bagus, maka belajarlah dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya, makanya kalau bapak-bapak, kalau ada yang kori-kori gitu ya, kalau pengen mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, pengen mendapatkan keberkahan daripada Abdullah bin Mas'ud, itu tawassul hadarat ke Sayyidi Abdullah ibni Mas'ud. Karena beliau adalah orang yang pertama kali melantunkan Al-Quran. Ini sabdanya Nabi Muhammad SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud ini juga orangnya sabar banget dan orang ikhlas. Sampai-sampai, Pak, kalau misalnya kita lagi ke pasar nih, punya duit 50.000 ribunya, pas di pasar dipalak sama preman pasar tuh 50.000, atau dicopet sama orang 50.000 tuh. Kira-kira apa yang kita doain, Pak? Kira-kira kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Brengsek lo, sialan lo, duit tinggal 50.000 pakai diambil juga. Itu kalau kita. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud, ketika dia membawa segenggam dirham ke pasar, dicopet dirhamnya, Pak. Ketika dicopet, para sahabat melihat nih, ya Allah, Abdullah bin Mas'ud dirhamnya diambil. Oh, para sahabat tuh semuanya pada ngedoain sumpah serapah. Ya Allah, laknatlah orang tersebut. Ya Allah, berikanlah kesusahan orang tersebut. Kalau bahasa kita sekarang, ya Allah, biar mampus aja tuh orang tuh gitu. Nah, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud bukannya ngikutin doa kayak begitu, diomelin tuh, Pak.
Orang-orang yang ngedoain yang tadi tuh, mudah-mudahan susah tuh orang, mudah-mudahan dilaknat sama Allah. Diomelin namanya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ente ngapain pada ngomel-ngomel? Ente kenapa kok pada marah-marah? Itu kan dirham gue katanya. Lu ngapain yang marah? Ngapa lu yang marah? Itu dirham gue. Udah sekarang begini aja. Saya yang berdoa, ente semua yang aminin, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya baik. Apa doanya? Ya Allah, jika dirham itu membawa keberkahan bagi orang tersebut, dan memang dia terpaksa untuk mengambil dirham tersebut karena dia punya hajat, maka berkahkanlah dirham tersebut ya Allah. Dan jika orang ini memang terbiasa untuk mencuri, karena ini memang tabiatnya dia mencuri ya Allah, maka jadikanlah pencurian ini, pencopetan ini menjadi pencopetan yang terakhir bagi dia ya Allah. Oh, Masya Allah, itu doanya Abdullah bin Mas'ud. Ada pak orang kayak gitu di sini? Ada ya? Masya Allah, Alhamdulillah Abdullah bin Mas'ud banget itu. Tapi kayaknya sih jarang sih kayaknya si orang kayak begitu ya. Sama juga kayak misalnya kita punya tetangga kita ngeselin gitu segala macamnya. Jangan ya Allah berikanlah taufik dan hidayah buat tetangga saya ya Allah. Jarang kayaknya gitu. Nih kita patut dicontoh nih Pak ya. Kita patut contoh daripada kegiatan Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu orang yang sabar dan beliau itu adalah orang yang ikhlas. Nah, beliau meriwayatkan hadis. Beliau berkata, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana, kalau di dalam suatu riwayat, kalau kita belajar ilmu hadis, kita belajar tentang masalah ilmu mustalahul hadis. Itu dari mana hadis asbabul wurudnya, kenapa tuh hadis turun segala macamnya. Ini ada ketika dibilang haddatsana, kalau di dalam suatu ilmu hadis ini harus dipakai, biasanya ada haddatsana itu untuk mencapai tingkat kesahihan suatu hadis itu harus dijelasin itu. Haddatsana artinya berbicara atau menghadiskan seseorang ini dari ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau guru saya itu, kalau saya misalnya mendapatkan ilmu hadis dari guru saya nanti ngomong haddatsani al-Ustadz Kiai misalnya Ahmad Syahiduddin, haddatsani al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, wa haddatsahu abuhu, haddatsahu jadduhu, haddatsahu jaddil jadd, terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Nah, ini haddatsana Rasulullah, berarti Rasulullah langsung bersabda di depannya Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan bahwa wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah itu adalah memang orang yang paling benar. Dan kebenarannya Rasulullah itu pun sudah teruji baik di depan sahabat ataupun di depan musuh-musuhnya. Bahwa terkenal bahwa Rasulullah ini adalah orang yang betul, orang yang gak pernah bohong. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian semua, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Kita ini mohon maaf nih bahasanya agak ini ya. Sperma yang dikeluarkan oleh ayah kita itu bersemayam di rahim daripada ibu kita selama 40 hari. Itu bercampurnya antara sperma dengan ovum. Itu tercampur selama 40 hari, yakunu alaqatan. Jadilah yang namanya segumpal darah. Nah, ini Nabi menceritakan tentang terjadinya, awal mula terjadinya manusia. Misla dzalika thumma yakunu mudghatan. Nah, setelah 40 hari kemudian nih, kalau tadi kan 40 itu bersemayam bertemunya ovum itu baru jadi itu, baru orang itu oh iya dia ini lagi hamil. Biasanya kalau ada orang lagi hamil tespek kapan kelihatannya?
Udah 40 hari baru kelihatan. Ya, udah 40 hari baru kelihatan. Nah, 40 hari kemudian, yaitu sekitaran 80 hari, summa yakunu mudghatan. Dia jadi mudghah, segumpal daging. 40 hari itu. Mithlu dzalika summa yursalul malaku. Nah, 40 hari kemudian artinya 120 hari. 120 hari itu kira-kira berapa bulan? Hah? 4 bulan. Kan sebulan berapa hari? 30. Nah, kalau 120 berarti 4 bulan. 4 bulan itu yursalul malaku, Allah mengutus malaikat. Buat ngapain? Ngejaga rahim yang ada di dalam kandungan seorang wanita. Fayanfukhu fihi ruha. Lalu ditiupin tuh Pak, yang namanya apa? Ruh di dalam rahim ibu kita. Artinya kalau udah masuk hari ke 120 atau 4 bulan, itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di dalam rahim ibu kita. Dan ini biasanya di 120 hari itu udah mulai terbentuk tuh Pak. Hidungnya, kupingnya, matanya itu udah terbentuk tuh. 40. Wah, ilmu kedokteran ini dulu nih Nabi udah menceritain nih Pak. Berapa 15 abad yang lalu Rasulullah udah menceritakan ini tentang kejadian manusia tuh awalnya kayak gimana. 120 hari itu udah terbentuk yang namanya adanya kuping, adanya ini, dan udah ditiupin ruh. Nah, makanya kalau orang tua dulu kita, kalau ada orang yang lagi hamil, itu biasanya ngadainnya pas kapan? Hah? Kebanyakan 7 bulan. Seharusnya diadainnya 4 bulan. Kenapa? Karena tuh ruh udah ditiupin tuh di situ tuh. Ruh udah ditiupin. Kita bikin namanya syukuran. Kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa orang-orang tua kita kok dikit-dikit bikin syukuran, dikit-dikit bikin syukuran, mau ngawinin syukuran, 4 bulanan bikin syukuran, mau nyunatin bikin syukuran. Cuman satu doang Pak kegiatannya kagak ada syukuran. Apa? Hah? Cerai. Ada orang yang cerai habis itu syukuran? Kagak ada. Kecuali niat banget itu orang merdeka, dizolimin kali sama suaminya. Wah, dibanting, ada cerai. Alhamdulillah. Ayo saya undang semuanya makan. Ngapain Bu? Ini saya habis cerai sama lagi saya. Semuanya pasti ada syukuran. Buat apa? La azidannakum, biar Allah tambah lagi kenikmatannya kepada kita. Makanya ketika pas 4 bulan bikin syukuran. Kalau bisa 4 bulan, jangan pas 7 bulan. Kenapa? Karena tuh roh udah mulai ditiup tuh. Nah, kalau roh udah mulai ditiup, artinya apa? Di sini wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Itu ketika 120 hari atau 4 bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat itu untuk ngasih tahu tuh tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalan-amalannya. Bahkan ada di suatu riwayat, ini diriwayatkan oleh Abdullah ibni Mas'ud juga ini. Jadi ketika nutfah, ketika sperma itu telah masuk ke dalam rahim daripada ibu kita dan berkumpulnya ovum itu, malaikat itu mengambil nutfah tersebut Pak. Diambil. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, siapa nama ini nutfah nih?" Kan belum ada namanya nih Pak ketika pas masih nutfah tuh. "Ya Allah, siapa nih nama fulan si fulan yang ini nih ya Allah nih?" Habis itu ditanya lagi, "Ya Allah, kapan dia matinya nih ya Allah? Ya Allah, bagaimana nih rezekinya ya Allah? Ya Allah, gimana nih dia nanti? Dia ada di surga apa dia ada di neraka ya Allah?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, silakan engkau
datang ke Lauhil Mahfuz. Engkau ambil catatan fulan bin fulan tersebut. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala telah mencatat daripada ajalnya, rezekinya, amalan-amalannya, dia nanti ada di sorga, apa ada di neraka, itu udah dicatat di Lauhil Mahfuz. Silakan ambil. Nah, makanya setelah itu akhirnya diambillah oleh malaikat tersebut, dan ketika di pas 4 bulan tersebut telah dicatatkannya lah daripada ajal kita, amalan kita. Di sini disebutkan wasyaqiyun aw sa'idun. Kita ini nanti ketika lahir menjadi orang yang celaka apa orang yang beruntung. Maksudnya apa? Kita nanti ada di surga apa ada di neraka. Itu sebenarnya udah diketahuin tuh Pak. Udah ditahuin nanti kita ada di surga apa di neraka. Bagaimana cara nentuinnya? Bagaimana cara ketahuannya? Entar di sini dijelasin. Fa wallahi, maka demi Allah katanya, alladzi la ilaha ghairuhu. Maka demi Allah kata Nabi Muhammad yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, inna ahadakum, bahwa sesungguhnya kalian semua la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sorga. Ini orang kerjaannya sholat, puasa, ngaji, ngikut ta'lim. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Pokoknya nih selangkah lagi dia bakal masuk surga dah. Kalau sepenglihatan kita gitu ya. Kayaknya kelihatannya nih orang sih ahli surga banget nih, karena sholat 5 waktu di masjid, dia puasa, dia bayar zakat, dia ngaji mulu. Pokoknya menurut pandangan kita itu udah sejengkal lagi dia udah mau masuk surga dah. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi ketentuan takdirnya dia malah ngelakuin pekerjaan-pekerjaan daripada ahli nar, pekerjaan-pekerjaan penghuni neraka, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Awalnya mah dia, kalau bahasa kitanya mah mantan ustadz atau mantan orang bener gitu. Mantan orang bener. Masya Allah, dari kecil, dari dia mukallaf, pas udah mulai dihitung tuh pahala sama dosanya, wah dia ngerjain ibadah mulu. Tapi di akhirnya dia murtad, masuk dia ke dalam neraka. Kenapa? Udah ditetapin memang dia min saqi, dari termasuk orang-orang yang celaka. Dan begitu pun sebaliknya, wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli nar. Dan ada juga di antara kalian semuanya yang mengerjakan pekerjaan ahli-ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Dan ada juga orang yang kita lihat nih Pak nih, ini mah nggak mungkin masuk surga, ini mah kerjaannya aja begitu, mabok mulu, di mulu. Orang pada sholat subuh di kagak, orang subuh azan subuh bukan dia ke masjid, dia pulang, orang di begadang dari pagi. Kita udah menjudge dah tuh orang masuk neraka nih kayak sini. Ternyata tiba-tiba di akhir hayatnya ini orang bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang kafir. Ada orang yang kafir. Dia udah gak mungkin masuk surga. Nggak tahu-taunya di ujung-ujung hayatnya dia masuk ke dalam agama Islam. Dia memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini artinya apa, Pak? Di sini artinya ada pelajaran yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali kita menjudge seseorang. Jangan sekali-kali kita mengatakan fulan bin fulan di neraka ini, bin fulan di surga ini. Belum tentu. Karena ada sebuah kisah, Pak. Ada sebuah kisah ini
riwayat ini ada di zamannya Bani Israel. Di zamannya Bani Israel itu ada seorang ulama besar namanya Barsiso. Barsiso Pak namanya. Ini dari kalangan Bani Israel. Berarti kalau dari Bani Israel itu zamannya Nabi siapa itu Pak? Zamannya Nabi Musa. Nah itu ada namanya Barsiso. Dia ini ulama besar. Muridnya itu ada 60.000. Dan semua muridnya ini enggak ece-ece muridnya Pak. Setiap muridnya itu bisa berterbangan Pak di langit. Wah, sakti nggak tuh orang? Loh sakti. Kalau di kita kalau ada orang bisa terbang atau jalannya ngambang gimana Pak? Kabur kita. Wah ini orang apa jin ini apa setan? Wah ini murid-muridnya Barsiso ini sakti Pak. Bisa terbang-terbangan. Muridnya aja bisa terbang gimana? Gurunya. Wah dia abid dah, dia hamba Allah banget dah. Masya Allah ibadahnya rajin, alim, alamah, wah pinter. Seketika syaitan ini mau menggoda dia Pak. Nah ini kalau udah kelasan-kelasan ulama kayak begini, kira-kira tuh syaitannya kayak gimana tuh? Bu jenderal Pak syaitannya, nggak boleh kehilangan akal. Ini akhirnya syaitannya ini dia nyaru Pak, jadi orang ahli ibadah juga. Ceritanya nih syaitannya ini mainlah ke langgarnya si Barsiso ini. Biasanya kan kalau ulama-ulama pasti dia punya langgar ya, langgar musola atau masjid lah gitu biasanya dia megang. Dia datengin dan assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ngapain Pak? Kata si Barsiso. Saya mau mengajarkan Anda tentang masalah menjadi seorang yang alim, yang abid, yang betul-betul beribadah sama Allah. Kata Barsiso, oh nggak usah Pak, katanya, nggak usah. Insya Allah saya udah tahu bagaimana caranya menyembah Allah segala macam itu. Oh ya udah nggak apa-apa kalau begitu. Nah akhirnya ini si Barsiso si syaitan ini minta izin sama Barsiso, boleh saya nginep seharian aja dah di langgar ente. Kata Barsiso silakan, namanya masjid langgar silakan, ini punya umat, ini amanat umat, silakan kalau mau beribadah silakan. Akhirnya nih syaitan Pak di langgarnya itu dia seolah-olah beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, dia zikir sama Allah. Dari malam sampai pagi seharian penuh Pak. Seharian penuh dia nggak makan, dia nggak minum. Satu harian full nggak makan, dia nggak minum. Terus dia izin lagi di hari berikutnya dia nggak makan nggak minum 3 hari Pak. 3 hari dia nggak makan nggak minum, beribadah aja, zikir aja sama Allah. Nah akhirnya Barsiso kena juga nih. Wih canggih juga nih orang, hebat juga nih ibadahnya nih. Dia nggak makan, dia nggak minum katanya. Ditanya datang, Fulan, kayaknya saya tertarik nih kayaknya nih. Kayaknya Masya Allah, saya aja tuh nggak bisa ibadah sampai 3 hari berturut-turut, nggak makan, nggak minum, fokus sama Allah. Kata setan, kena lu katanya. Mau lo alim kayak apa ya? Ada ujub di dalam dirinya, kesombongan, merasa angkuh, merasa dirinya yang paling benar. Wah, gampang itu sama setan. Kena lo kata si setan. Nah, habis sudah gitu dibilang, oh begini Tuhan caranya. Kalau Bapak pengen fokus ibadah, kalau Bapak pengen ibadahnya itu khusyuk, sampai-sampai nggak kepikiran makan minum, khusyuk aja sama Allah, gampang Pak. Caranya Bapak bunuh 1 orang yang beriman sama Allah. Suruh bunuh Pak. Kata Barsiso, oh nggak mau, enak aja ente. Aneh disuruh ngebunuh. Mau taruh di mana di muka aneh? Enggak bener tuh, nggak bener kata Barsiso. Emang kenapa saya harus ngebunuh? Enggak, kalau Bapak ngebunuh itu kan Bapak punya rasa bersalah yang banget tuh sama Allah tuh katanya. Nanti Bapak bisa khusyuk tuh minta tobatnya sama Allah, minta ampunan sama Allah. Oh enggak dah, enggak, yang lain kata Barsiso. Oh kalau kagak mau,
bapak berzina dah. Enak tuh katanya gitu. Nggak ngerugiin orang. Oh enggak, oh itu dilarang sama Allah, nggak boleh katanya. Oh ya udah, kalau gitu bapak minum khamar aja. Kata Barsisa, nah enteng nih kayaknya nih. Enteng nih kayaknya nih, nggak gangguin orang, nggak ngebunuh, nggak berzina. Ya cuman saya doang ini mah dosanya dikit ini mah katanya gitu. Oke, baik deh kalau begitu. Kalau emang dengan miras ini saya bisa nantinya beribadah sama Allah dengan baik, maka akan saya lakukan. Loh, akhirnya dilakukan. Ini emang setan memang brengsek ya. Setan itu memang kerjaan itu membungkus neraka seolah-olah menjadi sorga, dan membuka sorga itu seolah-olah neraka. Nih hati-hati nih Pak nih. Kalau ada bisikan-bisikan syaitania, baik itu dari manusia teman kita atau dari siapa yang udah keluar daripada syariat, jangan diikutin. Walaupun embel-embelnya misalnya kayak bener gitu dah, jangan ikutin. Nah nih si Barsisa ini ada yang ngikutin. Oh ya udah deh, oke, minuman khamar. Namanya dia ulama, dia nggak tahu beli minuman khamar di mana segala macam. Akhirnya dia nanya tuh sama salah satu muridnya, saya mau beli khamar di mana katanya. Muridnya kaget. Ngapain guru beli khamar? Enggak, udah tunjukin aja tempatnya di mana. Akhirnya ditunjukin. Kebetulan yang biasanya kan kalau khamar-khamar kayak begitu, yang jaganya kan perempuan-perempuan seksi gitu biasanya. Akhirnya nih yang jaga perempuan seksi. Neng, beli khamar katanya. Oh iya, kalau bahasa orang kita, iya Pak Haji katanya. Mau beli apa Pak Haji? Ini mau beli ini ya. Oh, mau dibungkus sampai mau minum di sini? Minum di sini aja dah. Kalau minum di rumah takut ada yang lihat, gue malu katanya. Akhirnya dia minum di situ. Akhirnya aman nih perempuan, Pak Haji, biar enak minumnya jangan di luar, ntar banyak orang kelihatan nggak enak. Minum di dalam katanya gitu. Minum di dalam, diminum. Namanya orang nggak pernah mabuk, minum dikit, oh celeng dia. Iya celeng Pak. Kalau orang yang sering mabuk mungkin kagak kuat dia. Nah ini belum pernah minum. Lah minum dikit celeng dia. Lah lama ini katanya. Nah, celeng dia, pusing. Nah udah pusing, namanya khamar itu kan menghilangkan daripada akal kita. Banyak nggak sadarnya kalau orang mabuk mah. Coba Bapak kalau melihat ada orang mabuk begitu ya, dia rusuh begitu, dia ngacak-ngacak ini. Mau siapa aja dilawan Pak sama dia. Dilawan. Jangan coba-coba ngelawan orang mabuk. Nah ini si Barsisa akhirnya udah mulai celeng, udah mulai mabuk nih. Udah mulai mabuk, dia ngeliat ya, ini cewek cakep banget ini kayak gini. Nah akhirnya tuh cewek, mohon maaf, dipakai Pak sama si Barsisa itu. Ulama muridnya 60.000, Masya Allah, sakti-sakti semua itu muridnya. Akhirnya dipakai tuh perempuan yang jaga. Pas lagi enak-enak pakai, suaminya yang tadi pulang. Dia nemuin tuh Barsisa lagi berhubungan dengan istrinya, marah lah nih si laki perempuannya ini nih. Berantem tuh Pak akhirnya. Namanya tadi saya bilang orang mabuk, dia ngeliat apaan di situ, dilihat ada pisau, ditusuk tuh Pak tuh laki. Akhirnya mati. Berapa dosa yang dia lakuin tuh? 3. Mabok juga, zina juga, ngebunuh juga. 3. Nah akhirnya si syaitan ini nyaru lagi nih Pak. Dia nyaru jadi polisi. Memang brengsek orang setan nih. Dia nyaru jadi polisi Pak. Akhirnya ditangkap tuh Barsisa. Ditangkap tuh Pak. Nah akhirnya ditangkap. Si Barsisa ini akhirnya disidang. Setelah disidang, dia mendapatkan hukuman, yaitu mendapat 80 cambukan karena dia telah minum minuman khamar. Dan dia mendapatkan cambukan sebanyak 100 kali cambukan karena dia telah berzina. Dan dia mendapatkan hukuman mati karena dia telah membunuh. Akhirnya dia disalib tuh Pak. Disalib, setelah dicambuk, dilempar, dirajam tuh Pak tuh sampai mati tuh, dicambuk, dirajam sampai mati.
Nih setan datang lagi nih Pak nih. Emang brengsek juga nih, kayak ngeledek begitu. Nih setan datang lagi, menyerupai wajah yang pertama kali dia ketemu sama si Barsiso. Akhirnya dia ngomong nih sama si Barsiso, dikata begini, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terus dikata begini lagi, lu lagi katanya, saya nggak bakal ngikutin orang-orang yang ngelakuin maksiat katanya. Saya nyesel kata si Barsiso gitu. Nah akhirnya si orang ini ngomong begini lagi, karena kan si Barsiso taunya dia ini orang yang abid, orang yang Masya Allah ngikutin dan segala perintah Allah deh. Karena dia tadi nyarunya jadi seorang ustaz, jadi seorang ulama nih si setan ini. Kata si setan ini, ente mau nggak ane tolongin? Ente mau nggak bisa lepas dari hukuman ini? Kata si Barsiso, oh pengen, mau. Gimana caranya? Gampang. Caranya ente sujud di depan saya. Kata si Barsiso, gimana gue mau sujud? Kan gue lagi disalib nih, kagak bisa ini turun. Kata si setan apa? Nggak usah ente kayak orang sujud kayak gitu, nggak usah. Cukup ente tundukin kepala ente, tapi niat di dalam hati ente sujud sama ane. Ntar ane bakal tolongin ente agar ente bebas dari hukuman. Diikutin Pak, mau Barsiso tuh, diikutin. Akhirnya dia nunduk begini. Nah ketika dia nunduk, dia mati. Akhirnya nih orang, seorang ulama besar yang punya 60.000 murid, akhirnya selama ratusan tahun, di sini dia dinyatakan umurnya ini 120 tahun. Selama ratusan tahun itu dia beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan kafir. Masya Allah. Artinya apa? Artinya di sini sudah ditentukan sama Allah kapan ajalnya, kapan dia mati dan di mana nanti dia mati, itu sudah ditentukan. Itu Barsiso tuh kan. Ada lagi riwayat di zamannya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika lagi halaqah begini nih Pak nih, ketika lagi begini nih, lagi kumpul, ada datang seseorang. Kayak contoh misalnya nih, dia datang ke Bang Irfan. Dilihatin tuh Bang Irfan, lototin dia begini. Udah melototin, tiba-tiba pulang tuh orang. Para jamaah bertanya, sama Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, wahai Nabi, itu siapa? Dia datang, saya dipelototin katanya. Apa kata Nabi Sulaiman? Oh, Israel itu. Kita lagi ngaji, Israel datang melototin kita. Apa kira-kira Pak yang akan ada di pikiran kita? Oh, jangan-jangan gue mau dicabut nih nyawanya. Oh iya, mau kasih tahu. Ini malaikat melotot. Akhirnya nih orang karena ketakutan dia ngadu sama Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi, kan tadi engkau tahu tuh ya, ada Israel datang. Biasanya ini mah katanya dia, Israel kalau datang itu nggak lain dan nggak bukan mau nyabut nyawa. Saya takut ini, kata dia begitu. Dosa saya masih banyak banget, amalan saya masih sedikit ini katanya. Ya terus gimana? Saya mau ngapain? Ini orang ngomong, tolong dah pindahin saya dah, jangan kesini katanya gitu. Tolong bawa saya biar tuh malaikat nggak datang lagi ke saya katanya. Pindahin saya ke India sono dah. Akhirnya kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, akhirnya dia perintahkan tuh tentaranya berupa angin. Tentara angin disuruh mindahin nih fulan kemana? Ke India. Jauh. Nah setelah udah dipindahin ke India, nih malaikat Israel datang lagi ke Nabi Allah Sulaiman. Dia datang. Nabi Sulaiman nanya, wahai malaikat Israel, ente kenapa tadi datangin itu orang terus melotot-melotot katanya. Apa kata malaikat Israel? Saya bingung wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Saya disuruh mencabut nyawa orang tersebut beberapa menit yang akan datang. Tapi kok nih orang masih ada di sini?
Gitu. Jadi tuh malaikat bingung Pak, gitu Pak, ngelototin. Lah kok ini masih di sini ya? Lah kamu bakal nyambut nih nyawanya di India nih. Kalau dari negerinya Nabi Allah Sulaiman ke India itu jauh Pak, butuh beberapa hari bahkan bulan. Tapi ini orang matinya, kalau kita misalnya hitung, lah 5 menit lagi ini orang mati. Lah kok disuruh nyambutnya di India? Lah kok ini orang masih ada di sini kan? Akhirnya 5 menit kemudian tuh orang sudah ada di India. Akhirnya Israel datengin tuh orang. Akhirnya dia mati di mana? Di India. Artinya apa? Mau ente kemana aja, kalau memang ajal tuh udah sampai, udah ada di kita, udah kena Pak. Makanya nggak usah takut sama apa, termasuk kayak kemarin COVID. Nggak usah takut kalau ajal ente memang udah ada, udah mati. Ikhtiar boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai terlalu banget gitu. Jangan sampai terlalu banget. Jangan sampai kita mengalahkan syariat. Jangan sampai kita mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah ada contohnya. Dia berharap dia bisa selamat. Dia pergi ke India dari malaikat. Nggak taunya emang matinya di India. Sama. Pakai masker bagus gak? Bagus. Saking takutnya dia pakai 5 masker sampai dia nggak bisa napas, mati juga dia. Itu biasa-biasa aja udah. Kita udah ditentuin kapan kita mati, kapan nanti kita matinya ada di mana. Karena kita itu nanti Pak dikubur itu sesuai di mana tanah awal kita dibikin itu. Misalnya saya nih Zulkifli, saya terbuat dari tanah yang ada di Jazirah Arab, misalnya adanya di Madinah gitu. Nanti saya bakal mati di Madinah Pak. Bapak tercipta dari tanah Arab, nanti bapak matinya pasti bakal di Arab. Bapak orang Cipinang di sini nih, terbuat awalnya itu dari tanah yang ada di daerah Cipinang. Nanti bapak bakal balik lagi ke tanah itu. Yang repot kalau orang terbentuk, misalnya Ustaz, kok dia nggak ada nih, dia nggak diterima di bumi nih, gua di mana nih? Oh berarti dia tercipta dari tanah sengketa kali ya. Jadi ada sengketa kali dia itu. Karena di zaman Nabi Pak, ketika Nabi, ini riwayat hadis Tirmizi Pak. Jadi Nabi lagi jalan-jalan keluar, itu ada orang yang lagi gali kubur yang berada di daerah Madinah Pak. Gali kubur, ditanyain. Nabi akhirnya ngomong, itu siapa? Gali kubur buat siapa? Oh ya Rasulullah, ini ada orang Ethiopia meninggal di sini. Nabi langsung ngomong, la ilaha illallah. Bumi telah menggiring dia untuk datang ke tempat di mana dia pertama kali dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi bapak nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jangan ntar kalau gue mati kuburin gue di sini ya. Nggak usah khawatir, nggak usah ngomong gitu. Udah pasti nanti bapak bakal mati di situ. Gitu. Kenapa? Karena di sini kan dijelasin tuh. Kalau udah masuk ke 120 hari atau 4 bulan, yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalih. Rezeki kita, ajal kita itu udah ada di Lauhil Mahfuz, udah ditulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat diutus sama Allah. Nih tuh orang yang ada di dalam rahim ibu kita itu udah ditentuin tuh kapan segala macam. Terus timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau kayak gitu ngapain kita usaha? Ngapain kita doa? Lah percuma, orang udah ditentuin kita mau masuk neraka apa surga. Ngapain kita harus ibadah juga? Bener ya? Ya kalau emang udah ditentuin, ngapain saya kerja? Kalau udah ditentuin saya mau jadi orang miskin, Kalau mau jadi orang kaya. Enggak begitu. Itu namanya qadha-nya Allah. Yang udah ditentuin sama Allah itu namanya qadha. Segala sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Dari sebelum kita ada, itu udah ditentuin sama Allah. Itu namanya qadha. Qadha itu bisa berubah dengan doa dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah itu yang namanya takdir.
Itu namanya takdir. Nah kalau udah jadi takdir nggak bisa dirubah. Takdir saya subuh ini saya mengajar di Masjid Jami Nurul Mukmin. Sekarang saya udah ngajar, nggak mungkin bisa berubah, nggak mungkin lagi saya bisa kembali lagi. Gimana caranya biar nih hari saya nggak jadi ngajar lagi? Nggak mungkin, karena saya udah ngajar sekarang. Itu takdir namanya. Contoh misalnya kodok saya seharusnya hari ini saya ngajarnya di Musola Darussalam. Itu kodoknya itu. Tapi karena ada permintaan, misalnya ada doa dari pengurus, ya Allah mudah-mudahan ya Ustaz bisa datang ya Allah. Allah gerakin saya di sini. Nah berarti kodoknya itu berubah. Kodoknya berubah, dia berubah menjadi takdir. Kenapa kodok bisa dirubah? Karena balik lagi, idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Semuanya lagi balik lagi tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, walaupun kita ini di sini dijelasin nih, di dalam majelis sesalia ini syarah dari hadis arba'in, orang ketahuan kalau misalnya dia nantinya itu bakal masuk ke surga ataupun ke neraka dilihat dari kelakuannya dia. Nah sekiranya nih kalau Allah udah menentukan dia masuk ke dalam surga, itu biasanya Allah ngemudahin dia buat ibadah. Ngemudahin dia buat ibadah, ngegampangin dia buat ibadah. Mau taklim bawaannya enak aja, gampang aja dah, nggak terpaksa. Mau hadir di taklim tuh bawaannya tuh memang udah panggilan jiwa aja gitu. Udah pengen hadir kayak gitu. Nah itu biasanya tuh kalau kayak begitu tuh orang-orang itu udah sama Allah Subhanahu wa taala tuh udah ada istilahnya tuh benih-benih dia bakal masuk surga itu. Nah tapi kalau misalnya kok kayaknya gue mau ibadah susah banget, kayak kalau mau maksiat malah gampang banget. Nah buru-buru dah tuh kita tuh buru-buru kita minta ampun sama Allah. Bisa jadi nanti yang udah ditetapin kita masuk ke dalam nerakanya Allah, di penghujung waktunya nanti kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, banyak-banyak wala tayasu min rauhillah. Jangan kita berputus asa di dalam rahmatnya Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa sama Allah ntar niscaya Allah bakal kabulin. Gitu. Makanya kalau di bulan nisfu nih 2 bulan lagi nih insyaallah kita masuk nisfu. Bulan Sya'ban. Nanti di dalam nisfu Sya'ban biasanya kita baca Yasin tuh ya. Kita baca Yasin 3 kali. Kita minta sama Allah, 1 dipanjangin umur, yang kedua ditetapkan iman Islam kita, yang ketiga rezeki kita diberikan sama Allah yang halal yang banyak. Itu biar apa? Walaupun udah ditentuin, siapa tahu Allah lagi rahim sama kita, nanti kita bakal dikasih tuh sama Allah yang enak menurut Allah dan enak juga menurut kita. Gitu. Nah, jadi intinya Allah Subhanahu wa taala itu telah membebankan kepada kita ada 4 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang diciptakan Allah oleh Allah untuk beribadah dan dia akan mendapatkan surganya Allah. Jadi selama hidupnya dia buat ibadah aja dah sama Allah. Dan pasti nanti dia masuk ke dalam surganya Allah. Siapa dia? Dia itu adalah golongan para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Terus siapa lagi? Para mukminin, orang-orang yang beriman, salihin, orang-orang soleh. Itu udah ditetapin sama Allah tuh, dia kerjain ibadah dan dia masuk ke surga. Dan golongan yang kedua, dia ditentukan selama hidupnya dia beribadah, dia berbakti sama Allah, tapi ujung-ujungnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Siapa dia? Orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad dari agamanya Allah. Dan ada golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang selama hidupnya di muka bumi ini dia tidak ditakdirkan untuk menyembah, beribadah kepada Allah, tapi hidupnya nanti masuk ke dalam surga. Siapa dia? Para orang-orang yang mu'allaf. Selama hidupnya dia nggak berbakti sama Allah, dia nggak puasa, dia nggak sholat. Di ujung waktunya dia masuk Islam. Enak nggak kayak gitu? Ya jangan jadi mu'alaf juga kalau ada Islam. Jangan. Nah yang keempat yaitu orang-orang
yang tidak ditakdirkan untuk beribadah kepada Allah dan sudah pasti dia masuk ke dalam nerakanya. Siapa? Orang-orang yang menyekutukan Allah, para kufar, orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi golongan yang pertama, orang yang ditakdirkan untuk beribadah kepada Allah dan telah disediakan surga untuk kita semua yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah sama-sama kita mengakhiri ta'lim kita dengan membaca zikir tauhid. Mudah-mudahan keimanan kita, tauhid kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. Allah, 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 Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بركوة السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن القطاس وسعد بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس وسيد أحمد بن عبد القادر بعشر وسيد محمد بن أحمد بامشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على ما يجي إماما وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا
اعترفنا بأننا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته